Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Pemerintah Kota Semarang akan mulai menjemput warga yang melakukan isolasi mandiri ke karantina terpusat. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota Semarang Hendar Prihadi. Dia mengatakan bahwa kapasitas karantina terpusat yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang saat ini masih ada 600 tempat tidur, sedangkan warga yang melakukan isolasi mandiri sekitar 300 orang. Menurutnya, isolasi terpusat masih akan menampung mereka, dan Hendi menginginkan agar mereka karantina di isolasi terpusat agar tenaga kesehatan lebih mudah melakukan kontrol. Di sisi lain, mereka juga tidak akan menularkan kepada warga lainnya. Rencananya, pemerintah Kota Semarang akan mulai menjemput warga yang isolasi mandiri untuk dibawa ke karantina mulai hari Selasa ini. Senada, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Moh Abdul Hakam menjelaskan, monitoring akan lebih mudah apabila warga berada di isolasi terpusat. Pihaknya juga dapat menentukan warga yang isolasi terpusat untuk dibawa ke rumah sakit, tempat isolasi terpusat, atau tetap di rumah. Hal itu menyesuaikan dengan kondisi pasien. Dengan demikian, diharapkan kasus kematian di Kota Semarang akan semakin turun apabila pasien tertangani dengan baik. Hakam menyebut saat ini angka kematian di Kota Semarang masih berada pada angka 6,2% dan angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional. Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan kualitas beras untuk program bantuan beras PPKM sesuai dengan ketentuan karena telah melakukan proses pengawasan dan pengendalian. Pemimpin wilayah Bulog Kanwil Jawa Tengah, Miftahul Ulum, melalui keterangan parsial menjelaskan bahwa Bulog akan berupaya sebaik mungkin untuk mensukseskan program bantuan beras PPKM sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga penerima yang terdampak pandemi. Terkait hal itu, pihaknya juga telah membentuk tim monitoring dan evaluasi yang berkomitmen untuk memastikan kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan sesuai dengan ketentuan. Bukan hanya itu, saat ini Bulog Kanwil Jawa Tengah juga dipercaya untuk menyediakan beras untuk program bantuan beras PPKM sebanyak 22,2 ribu ton untuk 2,2 juta KPM. Dalam menyusun rencana penyaluran waktu, jumlah, dan asal gudang, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pemerintah daerah. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan beras yang disalurkan tepat sasaran serta terjamin kualitasnya. Salah satu mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Arsa Raunaldi Trikusuma, terpilih sebagai mahasiswa berprestasi. Mahasiswa program studi Informatika Fakultas Teknik dan Informatika itu berhasil terpilih dalam pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2021. Dari 450 peserta, dia mampu masuk ke dalam 90 besar ke tahap kedua nasional. Arsya terpilih setelah unggul dari peserta lainnya, yaitu di bidang kemampuan presentasi, portofolio, kemampuan berbahasa Inggris, serta kualitas gagasan kreatif yang dia tulis lewat karya ilmiah yang berjudul Perancangan Sistem Keamanan di Perlintasan Kereta Api Tanpa Palang Pintu menggunakan lampu peringatan berbasis sensor getar. Sementara itu, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Dr. Andes Nizaruddin MSI menyampaikan kampus akan mendukung penuh agar Arsya bisa berkompetisi secara maksimal di gelaran pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2021. Dan dalam kesempatan yang sama, Rektor Ubgris Dr. Muhdi SHM Hum juga menegaskan bahwa Pilmapres ini penting bagi lompatan karir mahasiswa. Menurutnya, banyak dosen-dosen bermutu berawal dari keikutsertaan mereka dalam Pilmapres ini. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.